Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang UAS Kreativitas dan Inovasi kelas D untuk perusahaan IKEA. Next. Berikut anggota tim kami ada Stanley, Vanessa, Michael, Marcel, dan Justin. Untuk produk life cycle bagian introduction, IKEA itu didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1953 dengan logo dan nama yang diambil dari nama Ingvar Kamprad sendiri dan terdiri dari nama-nama pertanian dan desa yang tempatnya dibesarkan serta inisial namanya. Dan logo IKEA tidak pernah berubah dan versi tahun 1997 tetap menjadi simbol yang konsisten. IKEA itu bermula dari berjualan berbagai macam barang, mulai dari ikan, pernak pernik Natal, pulpen, dompet, bingkai foto, hingga jam tangan, serta penjualan dilakukan melalui pos. Untuk perkembangan IKEA sendiri pada tahun 1947 sampai 1955 mulai menjual furnitur serta mebel yang bisa dirancang sendiri atau teknik do it yourself DIY. Dan ide ini berasal dari ide karyawannya tersebut dan disebut menjadi inovasi revolusioner. Pada tanggal 23 Maret 1963, toko IKEA pertama di luar Swedia dibuka di Asker, dekat Oslo, Norwegia, dan membuat sistem waralaba IKEA kecuali toko IKEA di Delft, Belanda. Lalu karena produk IKEA dikenal lebih murah dibanding kompetitornya dan menerapkan strategi produksi yang baik sehingga dapat maju dan berkembang. Next. Untuk kedewasaan produk IKEA itu dilihat dari banyak membuka cabang di seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga sudah menjalin kerjasama dengan industri lokal di Solo, Jawa Tengah, Indonesia dengan mengambil bahan baku dan dari pengrajin Solo dan Yogyakarta. Lalu produk lokal tersebut akan dipasarkan di IKEA Indonesia maupun internasional. IKEA terus melakukan perbaikan dan pembelajaran dari kesalahan dan terus berinovasi sesuai dengan pelanggan dan memperbaharui customer experience. Selanjutnya ini ada keberhasilan IKEA. Yang pertama itu harga furnitur IKEA yang tergolong murah dibandingkan dengan kompetitornya. IKEA sendiri didirikan untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang menginginkan furnitur tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Yang kedua, IKEA mendisplay produk furnitur dan set lengkap yang menyerupai kamar atau ruangan lainnya di rumah. Hal ini dilakukan oleh IKEA untuk memudahkan pembeli dalam mengimajinasikan sendiri kamar atau ruangan mereka sendiri, serta memperbolehkan pembeli untuk mencoba dan menyentuh produk secara dekat dan langsung. Yang ketiga, penerapan impulse buying. Karena toko IKEA dikenal dengan berantakan atau mirip seperti labirin. Toko IKEA hanya memiliki satu jalan masuk dan satu jalan keluar, dan pembeli dipaksa untuk memutari semua produk-produk yang ditampilkan oleh IKEA. Dan terakhir, adanya one-stop service untuk kenyamanan pembeli. IKEA memiliki kantin atau restoran yang terletak di akhir pintu keluar. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh IKEA. Setelah berbelanja dan mengunjungi toko IKEA, pembeli yang lapar dapat berbelanja di restoran yang dimiliki oleh IKEA tersebut. Untuk 5 discovery skill yang pertama, questioning hasil masalah yang muncul dapat memberikan solusi. Seperti saat ide furnitur yang dapat dirakit oleh konsumen merupakan ide seorang karyawan ide IKEA yang menyarankan agar furnitur dapat dirakit sendiri oleh konsumen. Dengan mempertanyakan bagaimana meja dapat diangkut, lebih mudah menghasilkan inovasi bagi IKEA yang dikenal sebagai metode flat packing. Untuk observing, IKEA terus melakukan inovasi dan mengikuti dinamika zaman. IKEA menyesuaikan dengan menjual produk furnitur yang smart, ramah lingkungan, berkualitas, dan harga murah. Dalam metode pemasaran, IKEA memanfaatkan database pelanggan dengan melakukan survei para pelanggan yang berbelanja. Setelah itu diawali dengan mengirim katalog IKEA dengan desain yang sangat menarik dan kreatif, sehingga para pelanggan tertarik untuk datang ke toko atau melakukan pembelian online. IKEA menyediakan bisnis kuliner, yaitu kantin dengan desain dari furnitur mereka. Pelanggan tidak perlu khawatir jika ingin berbelanja di IKEA yang luas, karena setelah itu dapat menikmati makan dan di kantin IKEA dengan yang enak dan murah. Untuk networking, IKEA melakukan inovasi dalam teknologi digital untuk customer experience yang berbeda. Aplikasi augmented reality dapat memvisualisasikan barang yang konsumen inginkan dan memesan barang tersebut di aplikasi. Incal Group melakukan investasi dalam proses transformasi digital untuk perusahaan IKEA dengan adanya kombinasi dari teknologi AI dan 3D dapat memberikan inovasi digital yang membantu pelanggan made furniture secara virtual dalam 3D fotorealistik. Kemudian ada associating. Visi IKEA adalah menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik.
bagi banyak orang. Untuk asosiasi yang pernah dilakukan oleh IKEA adalah dengan membantu beberapa rumah sakit di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung kegiatan tenaga medis dalam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian ada experimenting. IKEA menerapkan everyday experimenting melalui serangkaian eksperimen dalam serangkaian tema unik. IKEA mencari cara untuk meningkatkan interaksi dengan ruang dan meningkatkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan inovasi yang seharusnya dilakukan oleh IKEA di masa yang akan datang. Yang pertama itu menggunakan troli elektrik. Mengapa kelompok kami mengusulkan inovasi ini? Karena berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, orang-orang yang berbelanja di IKEA itu membeli banyak furnitur sehingga membutuhkan space troli yang besar, dan juga karena IKEA itu memiliki tempat yang luas, jadinya pengunjung tidak akan lelah saat berkeliling mencari barang yang diinginkan, karena troli ini menggunakan teknologi elektrik, jadi kita hanya tinggal menyetir seperti menggunakan motor atau sepeda. Next. Untuk inovasi yang kedua yaitu kami menyarankan cashierless. Penggunaan teknologi cashierless yang kami usulkan ini itu terinspirasi dari Amazon Go. Nah, teknologi cashierless ini digunakan untuk mempermudah transaksi serta dapat mengurangi antrian pengunjung. Untuk penerapannya itu pengunjung harus memiliki aplikasi IKEA Mobile yang nantinya kita diharuskan untuk scan barcode di pintu masuk yang nantinya otomatis akan terhubung ke aplikasi IKEA Mobile. Nantinya di setiap produk akan ditambahkan sensor otomatis yang akan terdetek oleh pihak IKEA ketika kita keluar dari pintu toko. Dan lalu tagihan akan secara otomatis ditambahkan pada aplikasi yang nantinya pengunjung tinggal memilih metode pembayaran yang disediakan. Next. Untuk inovasi ketiga, jadi kami mendapatkan statement bahwa setiap bisnis itu harus fokus pada produk utama bisnisnya, dan IKEA itu fokus pada produk furnitur. Kami menemukan bahwa produk makanan IKEA itu lebih populer daripada produk utamanya, itu furnitur. Maka kami mengusulkan ide untuk IKEA membuat sebuah rancangan desain ruangan yang full dari produk Go Green atau produk ramah lingkungan yang tidak ada dasar bahan plastik atau bahan lingkungan bahaya lainnya, yang relatif murah dibanding produk ramah lingkungan yang kurang ekonomis. Rencana penerapannya yaitu menyediakan booth khusus produk Go Green seperti tumbler, hiasan, dan lain-lain, serta desain ruangan yang diisi oleh furniture Go Green. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.